Semuanya, glad to meet you again. Kembali lagi, hari ini kita mau belajar tentang faktorisasi prima. Nah, sebelum kalian belajar tentang faktorisasi prima, kalian perlu tahu dulu nih yang namanya bilangan prima dan faktor prima, gitu ya. Jadi tahap buat kalian bisa belajar tentang faktorisasi prima, kalian perlu tahu dulu apa itu bilangan prima, contoh-contoh dari bilangan prima, kemudian kalian juga perlu tahu gimana cara menentukan faktor prima. Jelas ya? Nah, yang pertama kita akan belajar yaitu bilangan prima. Nah, apa sih bilangan prima? Ada yang tahu nggak bilangan prima itu apa? Oke, Ibu kasih tahu ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya punya dua faktor. Ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang punya dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri atau bilangan itu sendiri. Ya, bilangan prima hanya punya dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Gitu ya. Kemudian contoh dari bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ibu memberikan kalian suatu bilangan dan bilangan itu hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dengan bilangan itu sendiri, maka dia disebut sebagai bilangan prima. Jelas? Yang kedua yaitu faktor prima. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bilangan prima, sekarang yang kedua kita belajar tentang faktor prima. Apa sih itu faktor prima, Ibu? Faktor prima adalah bilangan-bilangan yang merupakan faktor-faktor dari bilangan tersebut dan dia adalah bilangan prima. Ibu ulang ya, faktor prima adalah bilangan-bilangan yang adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut dan dia merupakan bilangan prima. Jadi kita perlu cari dulu nih faktornya berapa. Contoh, misalnya ibu minta kalian untuk menentukan faktor dari 16 misalnya, begitu ya. Kalian cari dulu faktor dari 16 itu berapa saja. Kemudian setelah kalian mendapatkan faktor-faktornya, kalian pilih yang merupakan bilangan prima itu yang mana, gitu ya. Tadi bilangan prima kan ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kalian pilih nih dari faktor-faktornya 16 yang termasuk bilangan prima itu yang mana, maka itu akan disebut sebagai faktor prima. Jelas ya? Nah, kita sudah belajar tentang bilangan prima dan kita juga sudah belajar tentang faktor prima. Sekarang kita bisa lanjut ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian-perkalian bilangan prima. Nah, ini kalian akan bisa lebih mengerti ketika nanti kita akan mulai mengerjakan soal. Kita akan mengerjakan contoh soal, kita akan membahas sebuah contoh soal. Nah, nanti ketika ibu minta untuk kalian mencari sebuah faktor, kita akan mencari sebuah faktor bilangan itu menggunakan pohon faktor. Setelah itu nanti kita akan melakukan yang namanya faktorisasi prima atau menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian-perkalian bilangan prima. Siap ya? Nah, ini dia contoh soalnya. Tentukan faktorisasi prima dari 40. Gimana caranya? Kita cari dulu faktor dari 40 menggunakan pohon faktor seperti ini, ya. 40, kita mau cari faktornya pakai pohon faktor, buatkan pohonnya. Nah, Bu, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi kita bagi dari yang paling kecil dulu. Tidak boleh bersisa ya, pembagiannya harus pas atau harus habis dibagi. Nah, bilangan prima yang paling kecil itu berapa? 2. Oke, kita bagi 40 dengan 2. Bisa nggak? Bisa, Ibu. Dapat berapa? Dapat 20. Nah, 20 itu apakah bersisa? Tidak, pas ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan langsung karena sudah pas dibagi atau sudah habis dibagi. Sekarang 20 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang berapa, Ibu? Kita lihat bilangan prima yang paling kecil dulu. Kalau dia masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, maka kita pakai yang paling kecil dulu ya. 20 dibagi dengan 2 dapat 10. Berarti masih bisa ya dibagi dengan 2. Sekarang 10 ini kita bagi dengan berapa?
Nah, kita lihat lagi, 10 ini masih bisa nggak sih dibagi dengan 2? Oh, masih bisa. 10 dibagi 2 dapat 5. Jadi hasil tuliskan di kanan ya. Kalau yang di sini itu adalah faktor-faktornya atau bilangan prima yang akan dibagi dengan 40. Nah, sekarang sampai sini udah selesai belum, Bu? Sudah, sebetulnya sudah selesai. Tetapi biasanya kalian sering lupa nih untuk menuliskan faktor yang 5 ini karena dia tempatnya ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi kita pindahkan tempatnya di sebelah kiri. Caranya seperti ini. 5 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan bilangan prima berapa, Ibu? Kita bagi dengan bilangan prima yang tentunya bisa dibagi habis dengan 5 gitu ya, nggak boleh bersisa. 5 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, tapi bersisa. Oh, berarti kita nggak pakai 2 lagi nih, kita pakai berapa? Oh, ternyata 5 itu bisa dibagi dengan 5. Wah, berarti bener nih ya, bilangan prima itu punya 2 faktor, yaitu kalau dia bisa dibagi 1 dan kalau dia bisa dibagi dengan bilangannya itu sendiri. Nah, kita bagi 5 dengan 5. 5 dibagi 5 dapat 1. Nah, sekarang posisinya udah pindah ya. Sekarang dia udah menjadi satu garis atau lurus dengan faktor-faktor yang lainnya. Nah, inilah yang namanya faktor prima karena semuanya dibagi dengan bilangan-bilangan prima. Nah, sekarang kita buatkan faktorisasinya. Gimana caranya? Faktorisasi itu kan adalah cara menyatakan faktor-faktor ini dalam bentuk perkalian. Ini faktor dari 40 nih. Ya, ada 2, 2, 2, dan 5. Kita sekarang nyatakan dalam bentuk perkalian supaya menjadi faktorisasi prima. Kita tuliskan di sebelah sini. 2 dikali dengan 2 dikali lagi dengan 2 dikali lagi dengan 5. Ini sudah menjadi faktorisasi ini. Nah, sekarang kita lihat, Bu, 2 ini ada 3. Banyak banget. Oh, kita bisa singkat seperti ini. Kita bisa tuliskan 2 pangkat 3. Artinya 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian jangan lupa yang ini dikali dengan 5. Nah, inilah faktorisasi prima dari 40. Mudah ya? Sekarang kalian kerjakan, tentukan faktorisasi prima dari 18 dan 20.